wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna ilma ladunni wal mashrabata fil hadiya wa habiyatani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta, Allah Rabbul alamin. Segalanya pujian dan sanjungan hanya pantas dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, dan Allah yang memenuhi segala kebutuhan makhluk-makhluknya. Karena itu kita sebagai hamba patut dan pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, segala pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga detik ini, terutama pemberian yang berupa iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian yang paling besar dan paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Karena iman itulah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini. Karena iman itulah Allah memudahkan langkah kita untuk hadir di dalam majelis ini. Bukan karena dia orang yang banyak uang, atau punya kendaraan, atau rumahnya bagus, atau badannya sehat, tidak. Tapi betul-betul karena sebab karunia iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari sangat banyak memberikan karunia-Nya kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna lillahi fi ayyami daharikum la nafahat ala fata'arradu laha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu di dalam setiap harinya baik siang maupun malam, itu selalu memberikan banyak pemberian, memberikan banyak karunia-karunia kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba hendaknya menyambut dan menerima kebaikan-kebaikan Allah itu. Jadi kita ini tiap hari ini sebenarnya cuma tahunya menerima aja nikmat Allah itu. Menerima, walaupun pada kenyataannya kita kerja, walaupun pada kenyataannya kita berusaha, tapi hakikatnya kita itu menerima saja dari Allah, menerima pemberian dari Allah. Bukan kerja yang mendatangkan rezeki, tapi tetap Allah yang mendatangkan rezeki. Kita berobat ke dokter, bukan dokter yang memberi sehat. Kalau obat bisa dibeli, tapi kalau sehat tidak bisa dibeli. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah banyak pemberian-pemberian semacam itu. Maka dari itu, bagi kita sebagai hamba ini setiap hari harus berusaha mempersiapkan diri kita menerima pemberian-pemberian Allah itu. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bagi orang beriman, dia menerima pemberian Allah itu ada 3 cara, ada 3 tempat. 3 tempat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan pemberian-pemberiannya tadi. Apa saja? Yang pertama, kata Imam Haddad, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, majelis-majelis salawat. Maka disitulah paling banyak diturunkan Allah kebaikan-kebaikan. Jadi di dalam majelis-majelis semacam ini. Nah, jadi kita alhamdulillah kita ini bisa hadir di majelis ini. Tandanya apa? Tandanya kita ini sudah disiapkan Allah untuk dapat pemberian yang istimewa dari Allah.
Jadi majelis ini tempat paling banyaknya diberikan Allah kebaikan-kebaikan. Bayangkan, kata Nabi, orang yang duduk di dalam satu majelis di dalam rumah-rumah Allah, ini kan rumah Allah nih, berkumpul di dalamnya mengingat Allah, berzikir, atau dia membahas daripada ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasulullah, Allah berikan dia 4. Pertama, Allah berikan dia yang namanya sakinah. Sakinah ini ketenangan batin, atau kata orang sekarang ini bahagia, kebahagiaan. Orang yang suka hadir di majelis ta'lim, hadir di dalam majelis-majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir, maka orang-orang itu akan mudah untuk merasakan ketenangan. Dia akan mudah merasakan kebahagiaan, ketentraman di dalam batinnya. Beda kalau dia di rumah. Berbeda kalau dia di rumah. Kita rasakan sendiri ya. Kalau kita duduk di dalam majelis, dalam pengajian, itu rasa ketenangan itu terasa. Nah, itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala, sakinah, ketenangan. Yang kedua apa? Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Coba kita ini hari-hari bikin dosa, siapa yang bisa ampuni? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dihadirkan kita di tempat ini tujuannya apa? Allah tuh mau membersihkan dosa-dosa kita. Makanya rugi kalau ada orang tidak suka hadir pengajian, tidak suka hadir majelis, itu rugi. Dosanya menumpuk, sedangkan hari-hari istighfarnya malas, jarang beristighfar. Maka kalau orang yang hadir di majelis itu, dosa-dosanya itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk dalam majelis itu kayak orang yang dicuci, dibersihkan oleh Allah. Ibaratnya kita masuk majelis ini kayak pakaian masuk mesin cuci. Kalau dimasuk mesin cuci itu pakaian itu keluarnya pasti bersih ya. Nah, begitulah kita dalam majelis ini. Kita di dalam, ketika kita dari rumah datang ke sini, kita membawa banyak mungkin dosa. Kita membawa banyak akhlak-akhlak yang jelek, sifat-sifat yang tidak baik. Keluar kita dari majelis ini, duduk sejam kah 2 jam di sini. Keluar kita membawa apa? Pemberian Allah, kekuatan iman. Nah, iman itulah yang bisa membuat kita ini menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi kita pulang ini membawa apa namanya? Kebaikan. Kita pulang ini membawa sesuatu yang baru. Nah, jadi kita membawa sesuatu yang baru. Itulah karena sebab diampuni dosa-dosanya. Nah, yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang yang suka hadir majelis itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rahmat. Nah, ini Pak, ini yang susah dicari itu rahmat Allah. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Orang yang dapat rahmat Allah itu artinya orang yang dikasihi oleh Allah. Maka kalau orang itu sudah dikasihi oleh Allah, sudah pasti kehidupannya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dirahmati Allah itu pasti kehidupannya akan dijauhkan dari berbagai macam kesulitan. Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu kehidupannya akan dalam penjagaan Allah, dijaga dari segala mara bahaya, dijaga dari segala macam sesuatu yang tidak enak, yang membahayakan baik dirinya maupun keluarganya. Itu akan dijaga karena sebab orang itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini butuh rahmat. Nah, di mana kita mau bisa peroleh rahmat Allah tadi? Jadi majelis begini. Nah, kemudian yang keempat, orang yang hadir majelis itu, orang yang suka duduk di dalam majelis-majelis yang baik itu, majelisul khair. Allah Subhanahu wa taala banggakan namanya. Nama-nama kita yang duduk di sini dibangga-banggakan Allah di depannya para jamaah malaikat. Kenapa demikian? Karena dulu pertama waktu Allah hendak menciptakan manusia, itu ada malaikat yang tanya sama Allah, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi?" Ya kan? Tapi ingat, kan malaikat ini kan taat ya. Malaikat ini kan makhluk yang taat. Kenapa ada malaikat yang protes?
malaikat yang tanya, ya Allah kenapa kalau ciptakan makhluk yang nanti bikin kerusakan di muka bumi? Ingat, itu bukan malaikat yang kelas atas. Kalau kayak kelas atas kayak Jibril, Mikail, itu tidak bakal protes. Ini malaikat yang bawah, ini yang kelas-kelas bawah tanya sama Allah, ya Allah, kalau ciptakan manusia ini hanya bikin kerusakan aja nanti di muka bumi. Bujuran kan? Bujur aja, manusia ini bikin kerusakan di muka bumi, bujur. Tapi kata Allah, ketahuilah aku lebih tahu daripada engkau, kata Allah. Nah, begitu kita duduk di dalam majelis begini, kita kumpul dalam pengajian begini. Nah, itu Allah lalu banggakan nama-nama kita nih. Disebut Allah satu-satu nama kita nih di depannya para malaikat. Lihat nih, hambaku Fulan bin Fulan. Dia duduk di dalam majelis, maka aku bangga dengan dia, aku senang dengan dia, dan aku ridho dengan dia. Kita ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita duduk di sini bukan bahas bisnis, bukan bahas politik, bukan membahas yang lain-lain. Yang kita bicarakan tuh kebesaran Allah, yang kita bicarakan tuh keagungannya Rasulullah, ya kan Pak? Dan kita duduk di sini tak ada bedanya, sama-sama kita ini hamba Allah. Bukan berarti saya di sini lebih hebat daripada pian yang duduk di sana, belum tentu. Bisa jadi pian di situ orang yang ahli ibadah, yang sering bangun malam, pian mungkin yang rajin sedekah. Bisa jadi pian lebih mulia daripada ulun. Ya kan? Kita di sini sama-sama hambanya Allah. Nah itu Allah bangga, Allah senang. Nah itu orang yang hadir dalam majelis ilmu itu banyak mendapatkan pemberian daripada Allah. Ini pemberian yang besar-besar yang dikasih Allah di majelis. Nah itu kata Imam Haddad yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita mau dapat pemberian Allah yang kedua itu di mana? Dengan kita berziarah kepada orang-orang soleh. Baik orang-orang soleh itu masih hidup maupun sudah wafat. Makanya kita kan ada tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ziarah kubur wali, ya kan? Ziarah kuburnya solihin, kaum solihin, berziarah. Kadang-kadang rutin tiap malam Jumat atau tiap hari Jumat, ya kan? Berziarah, karena berziarah ke makam orang soleh itu kenapa? Dengan berkah pandangan Allah kepada orang soleh tadi. Kita ini kan bukan minta ke orang soleh, ya kuburan-kuburan sebelah itu disangkanya kita minta dengan kuburan tadi, padahal enggak. Kayak kita berdoa tadi kan, Allahumma gfir lahu warham, malah kita kan doakan, malah kita yang berdoa, ya ada. Karena Nabi mengajarkan siapa mendoakan orang lain, maka Allah akan kirimkan malaikat yang mengaminkan khusus untuk yang berdoa itu dulu. Makanya biar banyak-banyak doakan orang. Misalnya biar ini masih susah hidupnya, jangan berdoa untuk diri sendiri, doakan orang. Ya Allah, doakan tetanggaku supaya sugih. Insya Allah pian yang mendoakan, pian dulu yang disugihkan Allah. Amin. Jangan pelit mendoakan orang. Ini kadang-kadang berdoanya untuk dirinya sendiri. Ya Allah, aku minta kekayaan. Ya Allah, aku minta kesehatan. Nah, itu, ya kan? Doa di antara doa yang makbul itu, kalau pian doa kepada untuk diri sendiri itu belum tentu makbul. Tapi kalau pian mendoakan orang lain, nah itu pasti makbul karena ada hadisnya. Nabi katakan, orang kalau mendoakan orang lain itu Allah kirim malaikat mengaminkan doanya. Maksudnya diaminkan apa? Diaminkan malaikat supaya yang berdoa itu dulu diberi seperti yang dimintanya tadi. Misalnya mulut mendoakan ini beliau nih, ya Allah, mudahan sidin sugih, ya Allah, mudahan berilah beliau ini kesehatan, kekayaan. Nah, kayaknya Allah mengabulkan ulun yang duluan diberi. Kalau inya sugih, ulun dulu yang diberi sugih, maksudnya karena ulun tadi mendoakan. Paham enggak? Jangan pelit mendoakan orang. Makanya wali-wali Allah Ta'ala itu, mana pernah wali itu mendoakan dirinya itu, kada pernah. Itu wali baik. Wali Allah Ta'ala tidak pernah mendoakan dirinya seorang. Wali itu yang didoakannya umat, doakannya orang, supaya orang itu baik, supaya bencana jauh. Kan ada wali itu mendoakan untuk dirinya. Kenapa? Karena dirinya ini sudah diurusi Allah Ta'ala, sudah zahir batinnya itu sudah diurusi Allah Ta'ala. Jadi kita banyak-banyak mendoakan orang lah, terutama ibu-ibu. Wanita ini kalau sudah berdoa, beribadah itu biasanya cepat tembusnya ke Allah Ta'ala.
Kenapa? Karena perempuan ini perasaannya kan lebih kuat, ya kan? Perasaan. Jadi orang ibadah itu kan pakai perasaan, bukan pakai akal. Enggak. Nah, kalau laki-laki ini kenapa susah kalau sholat itu khusyuk? Karena dia banyak pakai akal. Pakai akal. Kayak bini-bini kan dah, coba bayangkan bini-bini itu kalau jauh, misalnya suaminya di Jawa sana, inya di sini, tahunya kalau lakinya selingkuh di sana dia merasa, ibu-ibu tuh merasa tajam perasaannya, ya kan Bu? Ya aja gitu aja, biar ancam tuntung. Wanita tuh perasaannya tajam, makanya kalau berdoa kepada Allah Ta'ala, perempuan tuh cepat tembusnya. Makanya kita itu apa namanya, hati-hati makanya Bu, sebagai orang tua apalagi sama anak, ibu-ibu tuh jangan cepat mengeluarkan kata-kata yang terbaik. Bisa jadi apalagi untuk anak, lebih baik didoakan. Nah, jadi kalau kita beribadah dengan Allah itu perasaan yang kita kedepankan, jangan pakai logika, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Banyak-banyak doakan orang. Kenapa kita hidupnya sekarang ini masih susah? Karena mungkin kita kebanyakan berdoa seorang Pak. Pelit gak mau mendoakan orang lain. Nah, mulai sekarang sering-sering doakan orang lain. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, ziarah ke orang-orang soleh, ziarah baik yang masih hidup, ke ulama, ya, kepada guru-guru berziarah. Tapi jangan setiap hari berziarah juga. Kalau yang hidup, gurunya didatangi di rumahnya, ditungguin 24 jam, kasihan. Inya juga si binti, si anak, jangan juga didatangi tiap hari. Karena bisa apa, baiknya bininya juga butuh perhatian, ya kalau bininya guru ini butuh juga dibawa di jalanan. Ini pian bercukul 24 jam di rumahnya guru. Kata boleh juga kayak itu. Berziarah dengan guru ini yang mana bagusnya? Paling afdolnya kalau kita mau berziarah dengan orang soleh, dengan orang alim itu pas majelisnya. Di majelisnya itu datangnya di mana majelisnya? Datangi. Kalau kita kenalan guru biar di mana majelis dia? Datangi. Jangan ke rumahnya terus. Ke rumahnya ada apa-apa, kalau mantarin duit, mantarin makanan ada apa-apa, mantarin beras ada apa-apa. Tapi kalau duduk aja dibawain ngobrol, ngopi, kayak kawalan aja dibawain, tidak boleh guys itu. Ya kan? Jadi berziarah ke orang soleh itu pas majelisnya. Di mana majelisnya banyak, di situ kita datangi. Ya kan? Nah itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga apa caranya supaya kita dapat pemberian Allah tadi yang banyak tuh? Dengan kita banyak berzikir di rumah kan, berzikir, kita bersolawat di rumah, meluangkan waktu kita habis sholat itu misalnya antara maghrib dengan isya, gunakan di situ kita baca rotib kah, ya, atau kalau malam Jumat kita baca tahlil kah, ya kan, atau kita baca rotib hadat, atau kita baca salawat atau maulid habsi kan. Ada tempat baca salawat di rumah, itu juga berzikir juga namanya. Nah, berzikir di rumah, kita berzikir kepada Allah, bersalawat sama Rasul. Di situ juga kita dapat pemberian banyak. Apa aja Allah Subhanahu wa taala berkata dalam sebuah hadis qudsi, aku itu akan mengingat aku itu ingat dengan hambaku di saat hambaku itu mengingat aku. Jadi kita ini diingat Allah Ta'ala, disebut Allah Ta'ala di saat kita berzikir dengan Allah. Nah maksudnya apa? Artinya kalau kita ini diingat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita itu digampangkan Allah berzikir. Termasuk kita di sini, kita datang ke sini ini dipilih Allah. Kita jadi duduk sini berzikir kepada Allah, bersalawat, baca habsi, bertahlil, kemudian majelis kita ini. Itu pilihan Allah semua, Allah yang menghendaki. Jadi kalau kita berzikir itu jangan kita anggap diri kita yang berzikir. Jangan kita merasa aku nih ahli zikir, akhirnya jadi sombong. Tapi kita merasa kita bisa berzikir, bisa bersolawat, kita hadir pengajian, hadir habsian. Itu semua karena taufik dan hidayah Allah. Berarti pian itu disayangi Allah. Kenapa disayangi Allah? Karena pian ditempatkan di tempat yang bagus, di tempat yang mulia. Coba kalau pian kada disayangi Allah, mungkin malam ini pian di tepian, pian di itu mahkota kan. Nah, apalagi di mall atau di karaoke misalnya,
Itu kalau kada disayangi Allah Ta'ala pian. Tapi karena pian disayangi Allah Ta'ala, biarpun pian duduk di rumah pian tuh kursinya bagus-bagus, busanya empuk-empuk, tapi pian di sini duduknya di lantai, bersandar, paling kipas angin. Kalau di rumah mungkin pian basek, ya kan? Tapi kenapa lebih nyaman di sini daripada di rumah rasanya? Nah, itu karena pian itu dipilih Allah SWT. Jadi tuh kita ini tanpa sadar kita ini dapat karunia banyak dari Allah Ta'ala. Belum lagi kita dapat ilmu. Nah itu sedikit apa. Nah, kita masuk ke